Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naduma Pandara Siregar. Saya dari kelas BUN 4A. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 5 zona permasalahan yang ada pada tanaman tebu. Nah, zona yang pertama yaitu mengenai pengolahan tanaman tebu di wilayah PG Madukismo dengan aspek korelasi pemupukan terhadap produktivitas tanaman tebu oleh Pak Pahan dan Purwono pada tahun 2018. Nah, penelitian ini dilakukan di wilayah PG Madukismo yang memperlihatkan adanya hubungan mengenai pemupukan dan produktivitas tanaman tebu. Nah, hasil pengamatan di lapangan secara khusus menyoroti pemberian pupuk zat A yang memberikan dampak positif terhadap kenaikan produktivitas tanaman tebu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa nitrogen itu mengandung unsur hara makro yang esensial bagi pertumbuhan vegetatif tanaman, termasuk dalam hal pembentukan batang dan daun pada tanaman tebu. Nah, dengan ketersediaan N yang memadai, tanaman tebu dapat tumbuh lebih optimal yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan bobot tanaman secara keseluruhan. Namun, ditemukan juga dari penelitian ini yaitu bahwa peningkatan produktivitas tebu yang dihasilkan dari pemupukan zat A ini tidak selalu diikuti oleh peningkatan rendemen gula. Rendemen gula didefinisikan sebagai persentase gula yang diekstrak dari berat tebu, yang tidak menunjukkan korelasi yang signifikan secara statistik dengan praktik pemupukan. Nah, ada beberapa faktor di luar dari pemupukan itu sendiri, seperti contohnya varietas tebu yang ditanam, kondisi lingkungan tumbuh, serta praktik budidaya lainnya yang diterapkan. Nah, dengan demikian juga disimpulkan bahwa khususnya dengan pupuk zat A dapat meningkatkan produktivitas tanaman tebu dalam hal biomasa. Pengaruhnya terhadap kualitas hasil dalam bentuk rendemen gula tidaklah langsung atau tunggal, melainkan dipengaruhi oleh interaksi kompleks dengan faktor-faktor lain. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Penyakit Noda Cincin pada Tanaman Tebu oleh Liki Indrawati SP. Nah, perlu kita ketahui bahwa penyakit noda cincin ini disebabkan oleh cendawan patogen yang menyerang pada daun tanaman tebu. Nah, cendawan ini mengganggu fungsi normal daun yang berakibat pada penurunan kemampuan pada fotosintesis tanaman. Nah, fotosintesis adalah proses vital di mana tanaman mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk gula. Nah, gangguan pada proses fotosintesis secara langsung mengurangi kemampuan tanaman untuk menghasilkan gula, yang pada akhirnya berujung pada penurunan hasil produksi gula secara keseluruhan. Selain mengurangi kualitas gula yang dihasilkan, penyakit noda cincin ini juga dapat mempengaruhi kualitas gula. Meskipun penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengkonfirmasi efek ini secara definitif. Nah, menurut Ruth pada tahun 2018 dan Ratnasari pada tahun 2015, gejala awal noda cincin adalah adanya bercak kecil memanjang berbentuk oval berwarna hijau sampai kemerahan dengan lingkaran berwarna kuning. Nah, bercak akibat serangan noda cincin hampir sama dengan penyakit noda mata yang disebabkan oleh bipolaris Saccari. Salah satu cara yang terbukti efektif adalah dengan menambahkan kalsium silikat ke dalam tanah. Nah, bahan ini tuh berfungsi sebagai pembenah tanah dan terbukti bisa meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi serangan penyakit pada noda cincin. Nah, selain itu, menanam varietas tebu yang tahan terhadap penyakit juga merupakan salah satu langkah pencegahan yang baik. Jika diperlukan, petani juga bisa menggunakan fungisida untuk membantu mengendalikan penyakit noda cincin ini. Jurnal yang ketiga yaitu mengenai identifikasi tingkat serangan hama uret pada tanaman tebu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat serangan hama uret pada tanaman tebu yaitu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor abiotik dan yang kedua adalah faktor biotik. Nah, faktor abiotik ini meliputi curah hujan, suhu, dan kelembapan. Nah, curah hujan yang tinggi cenderung meningkatkan kelembapan tanah yang menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi perkembangan dan kelangsungan hidup larva urat ini. Nah, kelembapan yang tinggi juga menyediakan lingkungan yang ideal bagi larva untuk bergerak dan mencari makanan dan meningkatkan kemungkinan kerusakan pada akar tebu. Nah, suhu tanah yang hangat juga dapat mempercepat laju pertumbuhan larva urat, memperpanjang periode makannya, dan meningkatkan kerusakan akar pada tanaman tebu. Yang kedua adalah faktor abiotik. Seperti rendemen tanaman tebu yang praktik rotasi tanaman juga dapat mempengaruhi dinamika populasi dan tingkat serangan hama urat. Misalnya, rotasi tanaman dengan tanaman yang bukan inang bagi urat dapat membantu mengurangi populasi hama di lahan. Jurnal yang keempat yaitu tentang pemanfaatan bahan organik dan bahan pelembab tanah sintetis untuk peningkatan produktivitas tebu di lahan yang kering. Nah, lahan kering itu seringkali dicirikan oleh tingkat kesuburan tanah yang rendah dan ketersediaan air yang terbatas, yang menjadi salah satu tantangan utama bagi pertumbuhan optimal tanaman tebu. Nah, pemanfaatan bahan organik dan bahan pelembab tanah sintetis muncul sebagai salah satu strategi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan produktivitas tebu di lahan yang kering.
kering. Pemanfaatan bahan organik dan bahan pelembab tanah sintetis sebagai polimer sintetik yang memiliki karakteristik unik, yaitu kemampuannya untuk menyerap dan menahan air dalam jumlah besar relatif terhadap beratnya sendiri. Nah, selain itu, juga dapat berkontribusi pada perbaikan struktur tanah dan pengurangan erosi, yang selanjutnya mendukung pertumbuhan tanaman tebu yang sehat dan produktif. Kombinasi antara bahan organik dan bahan pelembab tanah sintetis berpotensi menghasilkan efek sinergis dalam peningkatan produktivitas tebu di lahan kering dengan mengatasi keterbatasan air dan juga nutrisi secara bersamaan, menciptakan lingkungan tumbuh yang lebih optimal bagi tanaman tebu. Judul jurnal yang kelima yaitu mengenai potensi dampak negatif terhadap lingkungan dalam budidaya tanaman tebu. Nah, dampak lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian serius meliputi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim lokal, pencemaran air akibat penggunaan pupuk dan pestisida, serta kerusakan tanah yang dapat disebabkan oleh praktik budidaya yang tidak tepat. Nah, emisi gas rumah kaca dari budidaya tanaman tebu dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk penggunaan bahan bakar fosil untuk mesin pertanian, pelepasan nitrogen oksida dari penggunaan pupuk nitrogen, dan emisi metana dari lahan yang basah. Nah, penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan atau tidak efisien dapat menyebabkan pencemaran sumber air dan tanah, mengganggu ekosistem tanah, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan organisme non-target. Nah, oleh karena itu, diperlukan adopsi praktik budidaya yang berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan dari budidaya tebu. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu antara lain meliputi penggunaan pupuk dan pestisida secara efisien dan terukur berdasarkan kebutuhan dari tanaman. Pengusaha memanfaatkan limbah tebu sebagai sumber daya yang bernilai seperti bahan bakar bioenergi atau kompos untuk mengurangi limbah dan emisi.